اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil adijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah Majlis Ta'lim yang berbahagia, fa inna insyaallah ab'asul kitab Syekh Abdul Qadir Jilani Al-Gunyah wa nafa'na bihi wa ulumihi fid dharain. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat daripada saluran Syekh Abdul Qadir Jilani, ilmunya dan kehadiran beliau di tempat kita, maupun kehadiran terutama sekali junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, li'anna fi kulli qaulina, karena sesungguhnya apa yang kita bicarakan selama ini ialah fi hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadrah ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau hadir karena beliau hakikat daripada semua ilmu kita ini adalah ilmu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu beliau hadir karena ilmu beliau. Itulah permata karakter jiwa beliau. Nanti kita bahas tentang masuknya rahmat. Yang rahmat tadi itu adalah Nur Muhammad ya. Itu adalah Nur Muhammad namanya. Karena Allah itu hakikatnya sayang kepada satu hamba saja. Namanya adalah Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis disebut, laula Muhammadun, andaikan bukan karena Muhammad, ma khalaqtukal akwan, ma khalaqtul akwan, tidaklah aku ciptakan alam semesta ini. Ayo ya. Subhanallah, itu penting. Nah, jadi Allah menumpukan kasih sayangnya kepada Nabi Muhammad sampai tercipta alam semesta ini. Karena itu Nabi Muhammad sudah dikenal oleh makhluk sebelum manusia dan sudah dikenal oleh Adam alaihi salam. Subhanallah. Yang tertulis di aras kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, di antara para nabi yang ingin menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Khidir alaihi salam bersama Nabi Ilyas. Dan mereka memiliki amalan yang menurut para ulama, sebagian ulama berpendapat, ulama sufi, bacaan itu diambil sesungguhnya daripada hadrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kalimat yang kemarin, Bismillahi Masya Allah, ringkasnya Bismillahi Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Cukup itu aja yang dihafali. Nah, tapi panjangnya bacaan itu gabungan Nabi Khidir dan Nabi Ilyas itu ialah jawabun bil jawab, jawab berjawab Nabi Ilyas dan Nabi Khidir. Bismillahi Masya Allah, la ya'ti bil khairi illallah. Bismillahi Masya Allah, la yasrifus su'a ghairullah. Bismillahi Masya Allah, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Bismillahi Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Tapi kita ambil ringkasannya, intinya Bismillahi Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Di dalam kalimat yang Bismillahi Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah itu diringkas lagi, ternyata banyak dari Bismillah itu baknya itu ada maknanya sudah. Kemarin bak itu adalah bariun khalaqahu minal arsi ila sara, yakni al khaliqul bari, yang minggu kemarin sudah dijelaskan. Makna bak pada Bismillah itu, ucapan kita Bismillah, kita tadi membaca Bismillah, 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 Bismillah. Ba di pada Bismillah itu, maka ba-nya itu maknanya bari. Bari itu ialah Allah yang menciptakan kita, alam semesta ini, bukan sekedar menciptakan, termasuk menciptakan rupa bentuk sesuatu. Minggu kemarin, belakangan kita baru tahu ini namanya Manchester. Bentuk Manchester itu seperti ini atau beberapa deretan. Ini mikrofon, ini buku. Maka seharusnya kalau kita melihat materi ini, buku apa nih? Gelas, handphone, ingat made in-nya. Made in yang membentuk rupa siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Harusnya kita ingat. Tapi kebanyakan kita lupa kan? Tidak tahu kan? Karena materi kita diajarkan materi. Ini handphone, ini Manchester. Akhirnya kita lupa dengan Allahnya. Yang kita ingat adalah materi. Bari kemarin, kemudian Basir, Allah mengawasi kita.
melihat kita sudah. Kemudian Allah basit. Ba itu pada bismillah adalah basit. Kaulah mengucap ketika bismillah, ba-nya tuh kita pikirkan di situ ada basit, ada bari, ada basir. Basit yang meluaskan rezeki. Karena itu Nabiullah Khidir alaihissalam mendapatkan rezeki dengan ucapan bismillah. Kaulah pian mendapatkan rezeki dengan bismillah. Mulai dulu nanti besok ketika bekerja keluar rumah ucapkan bismillah. Yalah, ba-nya itu aku mencari rezeki dan nikmat Allah. Nah, dibiasakan biar sedikit aja amalan tuh, untuk sonang harus perlu hafal Yasin atau hafal Quran, jangan. Belum berkisah sedikit. Pian tahulah sebab Ali bin Abi Thalib itu dibunuh orang, dipancung orang. Menurut riwayat yang lain ditombak orang waktu subuh hari, waktu berwudu. Siapa yang membunuh Sidin itu? Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali ini siapa? Sudah sepupu Nabi, menantu Nabi lagi. Umar bin Khattab aja behirilon Ali ini. Li, aku lihat behirilon ikam ini apa aja Ali. Aku nali anak ikam toko kawin ini. Urusan apa aja Ali? Jajar Sayyidina Ali. Kamu tahu jalan aku ini apa ada kedudukan aku ini dengan Nabi. Mun ikam tuh lihat untung mana sudah jadi menantu Nabi, sepupu Nabi pulang, juriat Nabi, apalagi ikam tuh sudah rada lagi dah hebat peri ikam tuh. Aku ini birin aja, nah Umar aja birin Ali. Subhanallah. Makanya ketika sebelum meninggal Umar minta dikuburkan di mana? Di samping kubur Nabi, yaitu di samping kubur Abu Bakar As-Siddiq. Dengan izin daripada Aisyah, ibunda Aisyah, maka Umar dapat berkubur di samping Nabi atau di samping Abu Bakar As-Siddiq. Itu sejarah aja lah, sejarah aja. Siapa yang membunuh Ali bin Abi Thalib? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Namanya Ibnu Muljam. Siapa Ibnu Muljam? Ibnu Muljam ini ialah seorang hafal Quran, maha guru hafal Quran, maha guru pada hafal Quran lagi. Ibnu Muljam pada masa Khalifah Umar bin Khattab pernah diutus oleh Umar bin Khattab menjadi kepala guru, maha guru penghafalan Quran, memelihara Al-Quran kepada Amr bin As yang ketika itu menjadi gubernur Mesir karena permintaan Amr bin As kepada Umar kekurangan guru mursid hafal Quran, maka diutuslah Ibnu Muljam, seorang hafiz Quran. Dengan tega dia berani membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo, kenapa? Kenapa? Rudi? Kenapa Rudi? Kau lonjong Rudi? Tak ada guna pian menghafal Quran kalau tanpa hati, tanpa akhlak Al-Quran. Akhlak itu letaknya di hati. Itu ingatakan. Jangan merasa susah hati kalau tidak hafal Quran. Tenang saja. Allah memelihara pian. Hafal Quran 30 juz tapi membunuh, Masya Allah. Jangankan Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang dibunuh, ya lebih lah. Jangankan Sayyidina Ali dibunuh. Apa ketika dia membunuh berkata, la hukma illallah. Al-Quran yang diucapkannya, la hukma illallah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Ditebasnya Ali bin Abi Thalib dari belakang. Bahkan dia dengan bangga membunuhnya. Nauzubillah. Hati-hati. Maka setiap kita mengucapkan lafal Al-Quran, gunakan hati dengan khidmat. Dan hari ini kita belajar, jangankan ucap yang sempurna pada bismillah, pada ba saja kita sudah memiliki makna. Maka berkhidmatlah kita kepada Allah melewati huruf yang sengaja diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk berkah kepada kehidupan kita, berkah bagi kita. Inilah makna tadi. Maka makna yang keempat selain bari, basir, dan basit adalah baqo. Baqo artinya kekal. Maka ketika kita mengucapkan bismillah, maka kekekalanlah nikmat yang kita dapatkan hari ini, yang dulu, dan yang akan datang. Kawalah kita menanamkan bismillah
maknanya bako. Bako, kekallah dia, masuk ke dalam ruh kita, maknanya menjadi berkah bagi kita untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rahim Allah. Makanya orang bahari baik ada orang kerasukan disambur sidin pos, karena orang nang kada mau behera gabung parutnya disambur sidin jok pos, karena ada orang kegatalan awak disambur sidin jok pos, awak sambur tak sidin nih sampai orang bahari kedua nih ada wanita jar situ jar kakanakan apa kalau disambur sidin jar sampai akhirnya gelar sidin kai penyamburan atau kai sambur jar ya kelak. Nah nang kayak tadung aja lagi, tadung apa, tadung murah aja lagi. Mbak diselidiki takoni sidin apa bacanya, bismillah sidin. Kadang-kadang bismillah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu aja bacaan sidin. Hah? Baik kurang. Hah? Hafal Quran kada juga sidin. Ada apa? Bako, Tuhan yang maha kekal. Lawan daripada kekal adalah pana. Lawan dari kekal adalah pana. Nah kan harus dihafal, pakai hati aja. Bila ingat-ingatnya, bila kada ingat kerawai. Khalaqahu minal arsi ila sara, bayanihi dalam Al-Quran, kullu man 'alaiha fanin, tiap segala sesuatu pan, semuanya binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, maka kekallah wajah Tuhanmu. Maksudnya kekallah diri Allah itu Tuhanmu yang memiliki al jalal wal ikram, yaitu kebesaran dan kemuliaan. Jadi bila bismillah berarti semua segala sesuatu binasa kecuali yang dikehendaki Allah tetap kekalnya. Maka kekal itu ada dua, kekal hakiki dan kekal hukmi. Kekal hakiki dan kekal hukmi. Kekal hakiki itu adalah Allah, hukmi itu yang dihukumkan Allah. Contohnya surga. Surga jadi kekal enggak? Kekal, karena dibuat Allah kekal. Pian kekal lah. Ya, pian kekal kekal. Ruh pian kekal. Ruh pian kekal. Diri pian, jasad pian kada kekal, hancur nanti. Kecuali makanan pian wadi rancak atau iwa karing rajin lah. Nah, itu bisa ada sing hancuran tuh. Lah yun lah. Nah, kada dia malakan kelak ada kalau lah. Ada orang nakal di kampung guru pian mandi mayat kerajin. Nah, nakal si orang aja digepakinya, termasuk tukang mandi mayat digepaknya juga. Mau sampai tergugur-gugur mandi mayat terus. Dia main yang mandi mayat kayaknya yang ada aja waktunya aja. Rupanya doa sidin kabul. Nah, doa guru ini kabul. Mati orang tuh kalinya. Mati. Ini karena pan tuh artinya kada kekal. Kalau biblah pas mandi mayat kada ada nang wani keluarganya karena buntat nih kalau mati jadi hantu. Jadi keluarganya sendiri orang yang nakal tuh, Pak. Ada berani keluarganya mendekati. Kenapa kalau bergerak? Nukul. Baik. Ayat paksa nang guru nang digepak kata itu nih. Pas mandi mayat sudah tutup ya horden. Seman gayang simburnya. Nyawala nang menggepak udah semalam dia catokakan sidin gayong tuh tong ya bunyi. tong ya. Mbak tuh mandi pulang ke sebelah kanan guru lah. Catok pulang no tong tangan nyawa ini nang semalam tuh menggepak udah lah ya. 3 kali 4 kali berbunyi tong tuh. Dihintipakan keluar. Kenapa aja pindah berbunyi kantong-kantong nih di dalam. Dipakan orang. Kenapa guru aja? Begaraknya itu jadi ajar guru nih. Begarak dia guru ada jawaban guru nih. Nah, jadi diam-diam sidin enggak ini telah. Nah, ada jawaban sidin. Nah. Lah guru lah. Nah, enggak diingat lagi pelajaran guru ini. Bako atau guru. Bako. Ya lah. Kalau kita ingat dengan bismillah kita bisa mati, sadarlah sandaran kita hanya kepada Allah. Allah bako, maka sadarlah kita hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila jasad pian ingin, jasad pian ingin jasad pian ingin kada hancur, tidak hancur, amalannya mudah aja.
yaitu kalimat ba, yaitu bismillahi. Rancakin baca. Dijamin oleh ulama seperti Syekh Muhammad Habib, Syed Muhammad Alawi, Ibnu Al-Maliki Al-Hasani, itu gambar sidin. Kada hancur. Karena ketika pian mengucapkan bismillah itu amalan Nabi Khidir alaihi salam yang isinya bako. Makanya kada hancur. Nang hancur tuh nang makan iwak wadi. Ya kayong. Nah, namunnya makanan pian bismillah rancak sambil murid makan cap tuh bismillah aja tak cap bismillah aja tuh nah bismillah aja nah memandang orang semuanya bismillah aja nah Pak awalah nah unggut bismillah aja nah jangan bersusuit lon bebinian pas binian lain suit ya kada pas tuh lon bismillah ya lah nah bismillah bakolah pada bismillah itu ada bako subhanallah rahasia bako. Yang kelima ba'is Tuhan yang membangkitkan pada yaumil kiamah nanti. Maka orang yang mengucap bismillah harus sadar yang membangkitkan nanti hanyalah yang bisa Allah, dan pian bangkit nanti dengan kalimat bismillah, maka selamat pian daripada ancaman api neraka. Kaulah mengatakan sampai ke akhirat bismillah, supaya kau sampai ke mati baca bismillah. Ulun pakai salah sedikit, 4 golongan manusia. Mun kau pian memilih nang keempat, sedikit waktu. Hanya jam 10:30 kita masih ada waktu lagi. Bila ulun koyuan tuh mauk sudah tak. Pertama manusia kafir, orang kafir. Ini rahasia nih lah. Orang kafir meninggalnya selalu diajab oleh Allah Subhanahu wa taala di kubur mereka. Berdasarkan hadis riwayat dalam Sahih Muslim, bertanyalah orang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya melihat di daerah Badar ada orang turun naik, nanti diikat oleh rantai, nanti ditarik lagi ke dalam kubur, baik. Karena teriak-teriak habis itu naik lagi. Ulun nancak melihat itu, ya Rasulullah, siapa? Oh, itu Abu Jahal, ya Nabi. Masya Allah. Abu Jahal, kenal ya kelebihan Abu Jahal? Pernah aja rancak aja mendengar. Nah, artinya tahulah lawan sidin siapa itu Abu Jahal. Turun naik baik. Kalau ke Mekah nanti ada WC di dekat Masjid Nabawi itu, Masjid Mekah Masjidil Haram tuh masih lingkungan Masjidil Haram itu ada WC. Nah di WC itu pas rumah Abu Jahal dia orang WC ini. Abu Jahal jadi siksa. Nah itu contoh orang kafir disiksa oleh Allah. 2 kelompok manusia pendosa. Dalam Al-Quran surah As-Sajdah, ijil mujrimuna naqisu ru'usim inda rabbihim Rabbana pasami'na parji'na na'mal solihan inna kunna muqinun lah. Ya kah guru? Apa artinya apa itu ngomongnya? Apa itu? Ijil mujrimun naqisu ru'usim. Orang-orang pendosa itu kepala mereka bersungut-sungut kepada Tuhannya di dalam kubur, minta bulikakan ke dunia. Jadi orang pendosa tuh disiksa Allah, baik. Karena disiksa itulah dia minta, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, Rabbana pasami'na parji'na, kami mendengar sudah, kami sadar sudah, parji'na na'mal soleh, kembalikan kami ke dunia ya Allah, supaya kami dapat beramal-amal soleh. Parji'na na'mal solehan inna kunna muqinun, sudah kami ini yakin mana sudah bujur. Nah, yakin tuh ada ilmu di ilmu marifatullah. Dapat nih? 2 adalah orang pendosa juga mendapat siksa. Memang siksanya berbeda dengan siksa orang kafir, ya. Tapi masih kau berdialog dengan Tuhan, minta bulika, minta kembalikan. Ini pendosa. Nah nanti dikubur, dicek aja bila melihat dikubur itu bina
Bisa binane berarti ini mujrim nih. Mujrim itu orang pendosa. Yang ketiga, ini banyak kisahnya nih Pak Badha. Ini urung ringkasakannya di kitab Ruh. Nah, namanya kitab Ruh lah yang ulun baca nih, kitab Ruh. Supaya pian ada. Kita belajaran ini penting bersanad, Pak. Sanad yang ulun kisahkan ini sanad kitab tadi itu berapa buting kitab? 5 butingan kitab lah. Itu artinya sanad. Jangan belajar apalagi ma'rifatullah. Belajar agama pun wajib pakai sanad. Sanad itu apa? Kitab yang mu'tamad, yang mu'tabar. Paham lah mu'tamad? Mu'tamad itu yang kau dipegangi oleh ulama sedunia internasional. Kitab Syekh Abdul Qadir Jailani ini kitab yang dipedomani oleh ulama internasional. Paham biar internasional tuh? Nah, ada betah lagi salah sudah. Ahlinya tentang agama sudah nang berkisah tuh Syekh Abdul Qadir Jailani. Pian tahu kalau bib Syekh Abdul Qadir Jailani tahu jala. Nah, paham yang rancak mendengar di sini. Mulai disekumpul bahari biblah. Nah, termasuk kesayangan Abah Guru sekumpul adalah Syekh Abdul Qadir Jailani. Wali Allah, Sultan Aulia. Nah, mu'tamad jangan apalagi belajar ma'rifatullah. Perenceng-perenceng gurunya, kitabnya kededa. Hati-hati. Maka kata Imam Al-Ghazali, gurunya adalah setan. Hati-hati ya. Kamu kan menakutani, nggak ada percaya kan apa-apa belajar sih itu kada pakai kitab. Yang lah, selamat-selamat kadang-kadang. Kalau terserah aja Habib. Dipadakan sesat kada juga. Cuma kalau salah jalan, nah ya kalau salah jalan. 2 adalah 3. Kelompok yang ketiga orang muslim yang meninggal dunia. Tadi muslim juga, mujrim itu kan muslim juga. Mujrimun itu orang muslim. Kelompok ketiga adalah di dalam Al-Quran. Mimmar kadina haja mawadar rahman wasadaqal mursalun. Ya lah surah Yasin kata. Ya lah surah Yasin juga. Mimmar kadina haja mawadar rahman, maka mereka tertidur di dalam kubur mereka. Tertidur lama sampai saatnya hari berbangkit mereka dibangunkan. Mimmar kadina haja mawadar rahmanus. Kenapa di mana nih aku? Bangun di mana aku nih? Ini jar malaikat dia sudah hari pembalasan kita, hari berbangkit. Oh. Kenapa di mana aku selama ini? Kenapa jadi di rumah? Inilah janji Allah kepada orang-orang semua manusia untuk dibangkitkan. Mimmar kadina haja mawadar. Wa'ada itu janji Tuhan, yaitu janji Tuhan yang rahman. Karena kasih sayanglah maka orang-orang mukmin kebanyakan tertidur di dalam kubur mereka. Berapa sudah? 3 kelompok, 3 golongan. Golongan yang keempat, nah kalau bisa di kelompok 4 nih pian. Jangan di kelompok 3 itu rugi pian. Tidur aja. Tidur tuh bangun takajud. Maka biasanya bangun tidur itu takajud. Ada bulan puasa pipe. Bangun guring. Anu diganda orang rumah. Buka aja. Mendengar buka langsung aja mah antup ada banyu pipe. Minum langsung dulu minum wadah antup juga dulu tadi. Buka lawang aja. Sudah bukaan kejar. Belum lagi hanya jam 4 di orang. Bah, kenapa tadi kamu madakan buka? Aku maksudnya buka pintu aja orang. Minta bukakan pintu aja orang. Oh, nginum langsung bangun guring, bangun tidur. Jadi orang bangun tidur nih. Ada kalau dikajuti seperti itu orang-orang. Yang keempat adalah golongan yang di dalam Al-Qur'an la tahsabanal ladzina qutilu fi sabilillah amwatun bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Nah, itu di dalam Al-Qur'an, yaitu kelompok yang janganlah kamu mengira orang-orang yang mati di jalan Allah itu mereka tuh benar-benar mati. Tapi sesungguhnya ahya, mereka tuh hidup, inda rabbihim yurzaqun, di sisi Allah lah mereka mendapatkan rezeki. Yang disebut oleh Nabi, innal auliya wal anbiya yusalluna fi kuburihim. Sesungguhnya para nabi dan para aulia Allah itu yusalluna, mereka selalu berdoa di dalam kubur mereka. Jadi kegiatan para aulia dan para nabi itu adalah mendoakan orang mukmin supaya mereka mendapatkan kenikmatan dan surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Nah, anak kelompok mana pian? Mbak sudah meninggal kena.
Nak angka 4 kan, angka 2 kan, itu pilih aja pian. Itulah bais. Maka bismillah, ketika kita mengucap bismillah, bais Allah membangkitkanku, Allah mematikanku, maka aku pada bais nanti pada yaumul jaza, pada hari pembalasan adalah dengan ucapan bismillah. Karena itu sering-seringlah mengucapkan bismillah, 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 bismillah. Anu pangguru jar bismillahilhaq pang bila anak guring boleh juga, boleh juga bismillahilhaq, bismillahilhaq. Hah, segera mau tidur bismillahilhaq, hanya hak aja lagi. Nah, baknya sudah berapa angka di situ? Berapa pahalanya kira-kira? Hitung impian lah. Mulai tadi pahalanya banyak mana dah lah. Nah, mulai hari ini nanti sampai hari kiamat, hari berbangkit, pahala pian dihitung. Ya kah? Bila pian kawa mencamkan di jiwa pian, di ruh pian bais, yaitu pada huruf ba itu. Ayo seperapatnya barang. Kalau kau seperapatnya 10% barang. Kalau kau 10%, 5%, 1% ingin pian sudah orang beruntung dah. Nah, padilat apa pian nak cari lagi? Bismillah. Sebutin lagi. Oh mak, kalau saya mah bisa kan mbak nih lah. Ampian bikin sudah. Nah, di dalam Al-Quran wa annallaha yub'asu man fi kubur, yaitu dialah Allah, sesungguhnya Allah lah yab'asu, yang membangkitkan orang di dalam kubur. Quran surah Al-Hajj ayat 7. Nah, kalau bakot itu sudah surah Ar-Rahman ayat 27 dan 26. Ayat 26 dan 27. Kira-kira sudah bisa dipahami ya dengan ucapan supaya kau diamalkan bismillah, bismillah. Mun ba aja bang boleh aja ba asal lucu pang lah ba aja ba pas anak mendengar ba ya. Pas dibarisi anak di bawah jadi apa bib? Nah babi dibarisi depan o jadi apa? Babu. Nah, hati-hati lah, jadi bagus ya bismillah, bagus saja, jangan ba boleh aja, cuma nah ngalih lah, cuma ingatlah huruf ba lah. Jadi ba itu termasuk min asma'illah, termasuk bagian daripada nama Allah ternyata. Itu maksudnya, itulah amalan Nabi Khidir alaihissalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله